Halo guys, selamat datang di channel Tempat Film. Tempatnya film-film seru dan menarik yang bisa menghibur kalian dimanapun kalian berada. Di video ini, saya akan menceritakan alur film Jepang yang berjudul Kaiji 2 Jinsei Dakai Gen. Film ini dirilis pada tanggal 5 November 2011 dan disutradarai oleh Toya Sato. Film ini masih dibintangi oleh Tetsuya Fujiwara yang berperan sebagai Kaiji Ito, Katsuhisa Namase sebagai Kotaro Sakazaki, Yusuke Ishida sebagai Seiya Ichijo, dan Yuriko Yoshitaka sebagai Hiromi Ishida. Film ini merupakan lanjutan dari film Kaiji 1 The Ultimate Gambler. Kali ini Kaiji itu telah sukses melunasi semua hutangnya dengan berhasil melewati tantangan game antara hidup dan mati. Namun setelah setahun berlalu, Kaiji itu kembali terlilit hutang yang sangat besar. Kaiji itu kemudian memperoleh kesempatan untuk sekali lagi melunasi hutangnya yang sebanyak 200 yen. Namun Kaiji itu hanya mempunyai waktu selama 2 minggu untuk membersihkan hutangnya. Lalu Kaiji memutuskan untuk mengambil master dari semua mesin pachinko yang bernama The Swarm. Pembayaran pemenang tertinggi dari mesin tersebut adalah lebih dari 1 miliar yen. Mesin The Swarm dikontrol dan dikendalikan oleh operasi kasino ilegal yang bernama TEI. Sementara itu, seorang pria yang bernama Seiya Ichijo mengendalikan mesin The Swarm dari jarak jauh untuk memastikan mesin tersebut tidak akan pernah membayar jackpot lebih dari 1 miliar yen. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film menarik selanjutnya. Film dibuka dengan diangkatnya seorang pemuda menjadi manajer di salah satu cabang TEI. Dia bernama Seiya Ichijo. Di sini bos besar memintanya untuk mewaspadai orang yang bernama Kaiji Ito. Jadi bisa dikatakan jika musuh Kaiji kali ini cukup berbahaya. Lalu scene berpindah ke Kaiji. Sekarang Kaiji kembali menjadi budak karena setahun setelah dibebaskan dia kembali terlilit hutang. Tetapi kali ini Kaiji sudah berpengalaman dalam berjudi. Itu terbukti ketika Kaiji melawan mandor yang bernama Otsuki, di mana Kaiji dan teman-temannya telah merekap semua cara bermain dari Otsuki, yang ternyata Otsuki berbuat curang. Bahkan saat itu Otsuki tidak sadar sedang dicurangi dan hasilnya Kaiji memenangkan perjudian itu. Uang dari perjudian ini digunakan untuk pergi ke atas. Bisa dikatakan dia akan bebas dalam 14 hari. Jadi, dalam 14 hari, tujuan Kaiji adalah untuk mencari uang agar dapat melunasi hutangnya dan teman-temannya sebesar 200 juta yen. Singkat cerita, Kaiji telah bebas. Dia akan mencari taruhan dengan rasio 50/50, agar dalam waktu 14 hari bisa terkumpul uang sebesar 200 juta yen. Dan secara tidak sengaja, Kaiji bertemu dengan Tonegawa, yang berarti Tonegawa juga dibebaskan. Setelah lama berbicara, Tonegawa menertawakan tujuan dari Kaiji dengan alasan itu adalah hal yang gila. Lalu setelah itu mereka berdua pun berjudi. Di perjudian itu, Tonegawa memberi sedikit motivasi dalam berjudi. Namun Kaiji menghiraukannya. Bahkan di sini Kaiji terhasut dengan ucapan Tonegawa dan hasilnya uangnya dibawa kabur Tonegawa. Tetapi di sini Tonegawa memberikan sebuah petunjuk untuk mendapatkan uang 200 juta yen, yaitu bermain di salah satu kasino. Ternyata kasino itu milik Ichijo. Karena hal itu, Kaiji pun pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut, Kaiji bertemu dengan seseorang bernama Kotaro Sakazaki. Lalu Kotaro memperlihatkan mainan yang sangat menguntungkan, yaitu Swarm. Bagaimana tidak, Swarm telah memakan korban yang banyak dari beberapa bola yang gagal masuk jackpot. Di sini terlihat kalau jackpotnya sekitar 1 miliar yen lebih. Permainan ini biasa dikenal seperti pinball, namun kali ini taruhannya cukup besar, yaitu setiap bola berharga 4.000 yen. Jadi bisa dikatakan kalau pertukarannya sepadan. Lalu diperlihatkan seorang pria yang sedang bermain, tetapi dia kalah terus-menerus hingga hutangnya menumpuk. Hasilnya, orang tersebut dimasukkan ke dalam bawah tanah, mengingat tempat ini merupakan tempat milik Ichijo. Pada saat itu, Kaiji menyadari sesuatu, bahwa tempat Swarm telah disetting untuk tidak ada yang menang. Hal itu terbukti dari CCTV dan lain-lain. Setelah itu, Kaiji dan Kotaro pun pergi dari tempat tersebut. Mengetahui bahwa Kaiji orang yang cerdas, Kotaro meminta Kaiji untuk menjadi anggotanya.
karena Kotaro bertujuan untuk mengembalikan keluarganya setelah mendapatkan jackpot. Karena dulu keluarganya pergi setelah terjatuh miskin. Lalu Kotaro mengenalkan satu anggota lagi. Dia adalah anak dari Koji Ishida, teman Kaiji, yang bernama Hiromi Ishida. Hiromi juga bekerja di TEI. Alasannya agar dia dapat membalas dendam atas kematian ayahnya. Di sini Hiromi telah mengetahui kebenarannya. Mendengar hal itu, Kaiji sangat senang sekaligus terharu. Singkat cerita, Kotaro menjelaskan rencananya untuk bisa memenangkan jackpot, di mana dia akan menggunakan magnet untuk menarik bola ke dalam lubang terakhir. Untuk melakukan hal itu, dia akan membutuhkan bantuan dari Kaiji dan Hiromi, di mana Hiromi akan mendapatkan jadwal untuk hari swam termuda, sementara Kaiji akan memberikan magnet tersebut di dalam minuman. Akhirnya, rencananya pun dimulai. Rencananya berjalan dengan sangat lancar, bahkan Hiromi juga aman. Sementara Kotaro akan menyerahkan semua uangnya untuk bertaruh dalam swam. Setelah satu permainan gagal, dia pun mulai menjalankan rencananya. Namun tidak disangka, bola itu tetap tidak masuk. Hal itu membuatnya frustasi. Lalu Ichijo datang dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Karena sebelum permainan dimulai, bola yang dimainkan adalah kuningan, bukan besi. Bahkan Ichijo telah mengetahui rencananya. Dia mengetahui itu dari Hiromi, yang berarti Hiromi adalah pengkhianat. Bahkan Hiromi mengatakan jika semua itu hanyalah sia-sia, sambil memasang muka tidak berperasaan. Di samping itu, Ichijo juga memprovokasi Hiromi bahwa ayahnya telah dibunuh oleh Kaiji di Jembatan Kebebasan. Karena hal itu, Hiromi mau membantu Ichijo dengan imbalan hutang ayahnya akan lunas. Mendengar hal itu, Kaiji tidak bisa berkata apa-apa. Setelah kejadian kemarin, Kaiji menyadari sesuatu lagi, dan dia pun membuktikannya langsung ke tempat Ichijo. Di saat itu diperlihatkan jika Tonegawa bekerja bersamanya, dan ternyata yang membuat Kaiji datang ke tempat itu adalah Tonegawa. Lalu, Ichijo membenarkan perkataan dari Kaiji bahwa dia telah merancang swam agar tidak ada yang menang. Setelah mengetahui hal tersebut, Kaiji pun pergi ke suatu tempat. Di tempat itu, Kaiji mendapatkan informasi dari seseorang tentang bangunan yang dimiliki oleh Ichijo. Setelah mengetahui hal itu, Kaiji menjelaskan kepada Kotaro, tetapi mereka kekurangan uang. Untuk mengatasi hal itu, Kaiji menerima tawaran dari Ichijo untuk bermain permainan budak, di mana permainan tersebut tentang hidup, mati, dan kepercayaan. Karena jika si pemain salah mempercayai seseorang, maka dirinya akan dimakan oleh harimau. Itu terbukti dari seseorang kemarin yang menjadi budak, di mana di permainan itu dia dikhianati oleh pasangannya sendiri. Dan hasilnya, orang itu dimakan oleh harimau. Melihat perjudian itu, mau tidak mau, Kaiji harus melakukannya, karena hanya dengan cara itu saja, dia bisa mendapatkan uang. Lalu permainan pun dimulai. Di permainan kali ini yang menjadi sandera adalah Funai dan Hiromi. Di sini Kaiji kebingungan siapa yang harus dipilih, karena keduanya adalah pengkhianat. Atas hal itu, dia sangat kebingungan. Lalu Kaiji teringat dengan perkataan dari Tonegawa, yaitu untuk membulatkan tekad dalam menyimpulkan sesuatu. Akhirnya Kaiji memilih mempercayai Hiromi, dan secara mengejutkan pilihannya ternyata benar, dan itu membuat Hiromi bebas. Hiromi mengatakan jika dia disuruh untuk berkata sebenarnya, karena Ichijo berpikir bahwa Kaiji tidak akan mempercayainya. Meskipun dibebaskan, namun Hiromi masih tidak mau berpihak kepada Kaiji. Mengetahui hal itu, Kaiji sangat sedih. Tetapi berkat kemenangan itu, Kaiji bisa memulai rencananya. Atas kemenangan Kaiji, Ichijo pun dikritisi oleh petinggi dari TEI. Singkat cerita, ketika Kaiji di tempat Kotaro, di sana dia dikejutkan dengan adanya Tonegawa. Kedatangannya ke sini adalah untuk bergabung memenangkan swam. Karena di sini Tonegawa memiliki rencana. Kemudian Tonegawa memperlihatkan rencananya, di mana Tonegawa telah mengebor salah satu ruangan, tepatnya itu di atas ruangan dari Ichijo. Di sini juga terungkap jika Tonegawa bisa bebas dikarenakan dia membantu tugas TEI, karena di sini dia sangat berpengaruh besar. Keesokan harinya, Kaiji, Tonegawa, dan Kotaro membuat rencana hutan paku. Di saat itu pula Hiromi ada di sana. Namun tidak lama kemudian Hiromi pergi dengan suatu alasan. Lalu akhirnya hari yang dinanti pun tiba, di mana Kaiji, Tonegawa, dan Kotaro bermain swam. Namun sebelum bermain mereka dihentikan oleh Ichijo dengan alasan mereka sedang mengganti bolanya. Dia mendapatkan informasi itu dari Hiromi.
Jadi Hiromi sebelumnya telah merekam pembicaraan mereka kemarin. Hiromi melakukan hal itu karena dia bertaruh besar kepada orang yang kuat. Mengingat dia tidak ingin nasibnya mengenaskan seperti ayahnya. Mendengar hal itu, Ichijo sangat senang. Namun setelah melihat bahwa bola tidak diganti, dia sangat cemas. Ditambah lagi, suam kali ini sangat mudah diterobos. Pada saat itu terungkap bahwa Kaiji dan Tonegawa bukan mengganti bola, melainkan memiringkan gedung agar suam sejajar. Dengan cara menampung 2 ton air di atap gedung. Jadi di sini disimpulkan jika Kaiji telah mengetahui bahwa Hiromi telah berpihak pada Ichijo. Lalu Kaiji mengungkapkan bahwa setelah kemenangan ini dia akan melunasi hutangnya. Perkataan itu membuat Hiromi terdiam. Akhirnya permainan pun dimulai, yang mana bola langsung meluncur ke lubang cakram. Tetapi sayangnya bola belum menemui sasaran. Di samping itu, Ichijo baru menyadari rencana dari Kaiji. Jadi sekarang Ichijo akan menggunakan berbagai cara agar Kaiji kalah. Pertama, Ichijo memiringkan gedung ke arah kebalikan dan hal itu membuat bola susah masuk ke lubang. Rencana kedua yaitu memakai penetralisir yang mana alat itu mencegah bola agar tidak masuk. Yang berarti Ichijo akan melakukan kecurangan yang terlihat. Karena hal itu membuat Kaiji kebingungan. Karena tidak ada satu bola pun yang masuk ke dalam cakram terakhir. Bahkan di uang terakhirnya pun bola tidak kunjung tepat sasaran. Karena hal itu Kaiji sangat kebingungan. Dan secara tidak sengaja Kaiji melihat bahwa tempat pengeluaran bola tersumbat oleh bola lainnya. Yang berarti kemiringan gedung telah dirubah. Tetapi beruntungnya pembuangan bola tersumbat. Setelah mengetahui hal itu, Kaiji ingin meminta Tonegawa dan Kotaro untuk meminjamkan uang dengan alasan kali ini dia bisa menang. Namun hanya Kotaro saja yang meminjamkan uangnya. Lalu permainan pun dimulai lagi. Kali ini sesuai apa yang direncanakan, hingga semua cakram 1 dan 2 terisi penuh dengan bola. Namun sialnya uangnya keburu habis. Di situasi yang genting itu, Kaiji meminta pertukaran kepada Ichijo, akan tetapi Ichijo menolaknya. Di saat itu, tiba-tiba Tonegawa muncul lagi, di mana dia memakai kartu kredit TEI. Tujuannya agar Kaiji bisa melanjutkan permainannya kembali. Tetapi sayangnya di cakram terakhir, bola dihentikan oleh angin. Ternyata itu adalah perbuatan dari Ichijo. Jadi sekarang Ichijo habis-habisan agar Kaiji kalah. Hal itu menimbulkan kericuhan. Tetapi di sini Kaiji masih menggantungkan hidupnya di permainan itu. Dan hasilnya bola itu tidak ada yang mampu masuk ke dalam lubang terakhir. Di saat yang bersamaan, Hiromi meminjamkan uangnya kepada Kaiji dengan alasan Kaiji adalah petaruh yang kuat. Di sini terungkap bahwa sebenarnya Hiromi sangat menyayangi ayahnya, meskipun ayahnya seorang budak. Tetapi dia mengkhianati dirinya sendiri untuk bisa bertahan hidup. Dan hasilnya, setelah beberapa bola yang dimasukkan, penetralisir itu tidak mampu lagi menahan bola yang terlalu banyak. Dan akhirnya Kaiji memenangkan permainan itu. Sementara itu, Ichijo merenungi kekalahannya sambil mengingat masa lalunya yang kelam. Ternyata dulunya Ichijo juga seorang budak, tetapi ketika itu teman-temannya selalu membantunya. Tetapi saat di jembatan kebebasan, Ichijo menjatuhkan teman-temannya demi dapat bertahan hidup. Sejak saat itu, dia pun mulai menjadi gila seperti sekarang ini. Atas kekalahannya itu, Ichijo akan menjadi budak lagi. Tetapi sebelum itu, dia berjanji kepada Kaiji bahwa suatu saat nanti dia bisa mengalahkan Kaiji. Singkat cerita, saat Kaiji, Kotaro, Hiromi, dan Tonegawa membagi uang atas kemenangan besar mereka. Setelah mendapatkan uang itu, mereka pun masing-masing pergi. Tetapi di sini Tonegawa mengajak Kaiji berjudi lagi dengan alasan untuk membalas kekalahannya dulu. Di dalam perjudian itu, Tonegawa curang dengan memakai bom peledak agar Kaiji kabur. Tetapi Kaiji tidak menghiraukannya atas perjudian sebelumnya. Tetapi ternyata bom itu meledak dan mengakibatkan uang mereka terbakar. Scene terakhir memperlihatkan Kaiji dan teman-temannya yang tengah berpesta setelah mereka bebas. Sementara Tonegawa juga demikian, di mana dia sekarang menjadi orang kaya karena sebelumnya dia memasukkan uang yang terbakar. Jadi bisa dikatakan jika Kaiji mengalami nasib sial lagi setelah bertemu dengan orang yang dia kenal, dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film Jepang Kaiji 2 Jinsei Dakai Game. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.